Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral, di mana integral ini adalah merupakan bab terakhir di kelas 11 sebelum kita melaksanakan PAT. Pada slide pertama ini kita lihat bahwa gambar dari slide pertama ini adalah sebuah jembatan, di mana ini adalah merupakan salah satu penyelesaian dalam integral yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di mana untuk selengkapnya silakan kalian saksikan video berikut ini. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab integral itu adalah yang pertama mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan. Jadi nama lain dari integral itu adalah anti turunan dari fungsi aljabar. Kemudian menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan dari fungsi aljabar. Nah, integral nama lainnya adalah anti turunan atau anti derivatif. Jadi di sebagian buku kalau ada yang mengatakan anti derivatif itu juga sama ya, pengertiannya juga sama. Nah, pada bab integral ini yang akan kita bahas adalah integral tak tentu saja, di mana nanti integral sebenarnya ada integral tertentu, tapi itu akan kita pelajari di tingkat selanjutnya yaitu kelas 12. Nah, untuk pengalaman belajarnya bisa kalian baca sendiri. Yang selanjutnya ini adalah tokoh yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz, di mana dia adalah seorang ilmuwan atau filosof, matematikawan, diplomat, pustakawan, pengacara, dan yang berkebangsaan Jerman, di mana keturunan dari Solf. Kemudian menurut catatan dan terobosannya sangat penting, pada 11 November 1675 ia mendemonstrasikan kalkulus integral pertama kalinya untuk menghitung luasan suatu daerah fungsi Y sama dengan X. Ya, jadi salah satu dari kegunaan integral itu adalah menghitung luasan suatu daerah, bisa di bawah kurva. Atau nanti yang selanjutnya adalah menghitung volume, tetapi tidak kita bahas di video kali ini. Nah, ini adalah integral fungsi atau nama lainnya anti derivatif atau anti turunan, jadi sama. Kita sudah mengenal turunan, di mana turunan itu kita simbolkan sebagai f aksen X. Jadi jika f aksen X sama dengan fx, maka fx adalah anti derivatif dari fx. Ya. Nah, apabila kita mempunyai sebuah fungsi f besar X, kemudian f besar X itu kita turunkan menjadi f aksen X atau fx, maka kalau kita kembalikan lagi ke fungsi aslinya, itu namanya adalah integral. Nah, proses mendapatkan dy per dx dari suatu fungsi y itu disebut diferensial atau turunan. Diferensial nama lainnya adalah turunan. Nah, kemudian kebalikannya itu adalah yang disebut dengan integral. Nah, contoh misal kita punya y, fungsi y yaitu sepertiga x pangkat 3 plus c. Kalau saya turunkan, maka turunannya adalah pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya, berarti 3 kali sepertiga itu 1, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti x kuadrat. Ini adalah turunan dari sepertiga x pangkat 3. Nah, kemudian dari x kuadrat ini, kalau saya kembalikan ke sepertiga x pangkat 3, itu namanya adalah integral. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kalian saksikan slide berikutnya, di mana ini berada. Ingat kembali bahwa misalkan ada sebuah fungsi fx misalkan, ini saya tampilkan semuanya terlebih dahulu saja. Nah, misal kita punya fungsi fx yaitu 4x kuadrat, maka turunannya adalah pangkatnya kita kalikan, berarti 2 kali 4 adalah 8, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, berarti hasilnya adalah 8x pangkat 1 atau 8x. Nah, ini kalau saya kembalikan lagi dari turunan, dari 8x, saya kembalikan lagi ke 4x kuadrat, maka itu yang disebut dengan integral. Sehingga penulisan integral, nah ini seperti huruf S, integral dari 8x dx, integral dari 8x, maka hasilnya adalah
4x kuadrat ya. 8x dx itu kalau kita integralkan hasilnya adalah 4x kuadrat plus c. Kenapa plus c? Nah, nanti yang contoh soal yang kedua ini akan memahamkan kalian. Jadi contoh yang kedua, misalkan ada fx yaitu 4x kuadrat plus 30, maka turunannya adalah kita kalikan, berarti pangkatnya kita kalikan koefisien x, berarti 8x, kemudian 30 kalau saya turunkan, ini hasilnya adalah 0. Maka turunannya adalah 8x. Nah, kalau kita lihat dari contoh 1 dan kedua, turunannya ini sama. Sedangkan kalau kita kembalikan lagi dengan integral, maka hasilnya yang pertama tidak ada tidak ada konstantanya, yang kedua ada konstantanya yaitu 30. Nah, kemudian misalkan lagi saya punya fx sama dengan 4x kuadrat min 100. Turunannya juga sama, 8x. Nah, kemudian konstantanya ini berapa? Nah, ini yang kita nggak tahu, makanya kita tuliskan dengan C. Yang kita nggak tahu konstantanya ini berapa. Bisa saja 0, ya, bisa saja 30, bisa saja min 100, atau semuanya. Bisa konstanta semuanya, karena kalau kita turunkan konstantanya adalah 0. Sehingga kalau kita kembalikan lagi dengan cara integral, maka kita nggak tahu konstantanya itu sebenarnya berapa. Sehingga kita tuliskan dengan C. Oleh karena itu, kalau ada integral tak tentu, maka hasil terakhirnya selalu kita tambahkan dengan C. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Kita punya fx 2x kuadrat plus x min 2, maka turunannya adalah, berarti ini kita kalikan, berarti anggap saja kita sudah memahami turunan karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sehingga turunannya adalah 4x plus 1 ya. Maka ketika 4x plus 1 ini saya integralkan, hasilnya adalah kita kembali lagi di sini, yaitu 2x kuadrat plus x plus c ya. Kenapa plus C? Kita nggak tahu min 2. C-nya kita nggak tahu min 2. Karena di sini yang kita ketahui hanya 4x plus 1. Lupa ini sudah ada min 2 kok. Kok nggak ditulis min 2? Ya ini karena kita misalkan yang sudah ada. Nah, misalkan saya ganti min 2-nya plus 5. Kita kan nggak tahu juga. Nah, contoh yang lain pada contoh yang keempat itu juga sama hasilnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat integral 4x kok hasilnya 2x kuadrat, integral 1 kok hasilnya x, kemudian integral x kuadrat kok hasilnya sepertiga x pangkat 3, integral min 2x kok hasilnya min x kuadrat, kemudian integral 5 kok hasilnya 5x, integral 8x kok hasilnya 4x kuadrat. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kita lihat cara atau dalam konsep integral itu, bahwa konsep integral tak tentu, artinya tak tentu berarti nanti di sini integralnya tidak ada batasannya. Jadi nanti kalau integral tertentu di sini, baik yang bawah integral dan atas integral itu ada batasan ya, konstanta. Nah, untuk menentukan integral tak tentu, bahwa konsep dari integral itu sendiri yaitu ax pangkat n dx. Jadi ketika ada fungsi ax pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi intinya dari pangkatnya ini kita tambahkan 1, kemudian hasil penambahan 1 ini kita gunakan untuk membagi koefisien x-nya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau ada integral konstanta, maka hasil integralnya tinggal menambahkan x. Jadi misalkan integral a dx, integral 5 dx, maka tinggal tambahkan x saja, 5x plus c. Integral 10 dx, berarti 10x plus c. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Latihan soalnya adalah tentukan hasil integral dari fungsi berikut. Yang pertama, integral dari 2x dx. Nah, cara penyelesaiannya ini saya gunakan konsep tadi. Pertama, pangkatnya kita tambahkan 1. Di sini pangkatnya tidak ditulis, berarti pangkat 1. Sehingga pangkatnya saya tambahkan 1 menjadi 1 plus 1. Kemudian hasil dari penjumlahan pangkat ini digunakan untuk membagi koefisien x-nya, membagi 2, sehingga 2 per 1 plus 1. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini selalu sama antara hasil penjumlahan pangkatnya yang kemudian dengan pembagi dari koefisien x-nya, ini selalu sama ya. Maka setelah kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 1 plus 1 itu 2, berarti 2 dibagi 2 itu 1.
kemudian pangkatnya 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga hasilnya integral 2x dx itu adalah x kuadrat plus c. Selalu tambahkan plus c. Kemudian yang kedua, integral 4x plus 1 dx. Nah, ini langsung saja berarti kalau mau cepat berarti pangkatnya tambahkan terlebih dahulu. Ini pangkat 1 berarti tambahkan 1 menjadi 2. Sehingga x-nya menjadi pangkat 2. 2 ini tadi kita gunakan untuk membagi koefisien x-nya, yaitu kita gunakan untuk membagi 4. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2, pangkatnya tadi adalah 2, berarti 2x kuadrat plus 1 integral 1 karena ini konstanta. Tinggal tambahkan x saja integralnya, berarti x ya, 1x atau x saja. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat plus x plus c. Kemudian contoh soal yang ketiga. Integral 3x kuadrat min x min 5 dx. Nah, langsung saja, berarti kita tambahkan 1, berarti pangkatnya menjadi pangkat 3. Pangkat 3 ini tadi kita gunakan untuk membagi koefisiennya, sehingga 3 dibagi 3 adalah 1. X-nya pangkat 3, kemudian min x. Nah, ini adalah x-nya pangkat 1, berarti pangkatnya menjadi pangkat 2. Nah, pangkat 2 kita gunakan untuk membagi koefisien x-nya. Karena di sini tidak tertulis, maka koefisien x-nya adalah 1. Sehingga di sini adalah 1 dibagi 2. Ya. Kemudian min 5, hasil integralnya tinggal tambahkan dengan x atau min 5x. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan plus c. Maka hasil akhirnya adalah 3 dibagi 3 itu 1. Berarti x pangkat 3 min 1 per 1 tambah 1 adalah min setengah. X kuadrat min 5x plus c. Nah, kemudian soal yang keempat, integral min 8x pangkat 3 min 2x kuadrat min 2x plus 8 dx. Nah, ini bisa saya langsungkan saja. Berarti pangkatnya menjadi tambahkan 1, berarti menjadi pangkat 4. 4 kita gunakan untuk membagi min 8. Berarti min 8 dibagi 4 adalah min 2. Sehingga min 2x pangkat 4. Kemudian min 2x kuadrat. Pangkatnya kita tambahkan 1 terlebih dahulu. 2 tambah 1 berarti menjadi pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini kita gunakan untuk membagi koefisien min 2. Berarti min 2 per 3. Min 2 per 3x pangkat 3. Ya. Kemudian min 2x. Hasilnya apa? Pangkatnya berarti pangkat x-nya adalah 1. Berarti hasil integralnya adalah pangkat 2. Sehingga x kuadrat. Kemudian 2 ini kita gunakan untuk membagi koefisien x-nya yaitu min 2. Min 2 dibagi 2 adalah min 1. Sehingga min 1 x kuadrat atau min x kuadrat. Kemudian 8 karena konstanta. Hasil integralnya adalah tinggal menambahkan x saja atau 8x. Kemudian jangan lupa untuk plus c. Nah, ini adalah soal yang kelima, ke-6, dan ke-7. Apabila ada perkalian integral 2x kali x plus 1 dx. Maka caranya, pertama kita kalikan terlebih dahulu. Jangan diintegralkan dulu. Bisa diintegralkan apabila hanya terdapat penjumlahan dan pengurangan saja. Jadi ini kita kalikan, 2x kali x adalah 2x kuadrat, kemudian 2x kali 1 adalah 2x, baru kita integralkan. Di sini masih ada integral dx-nya. Setelah kita integralkan, maka simbol integralnya hilang. Sehingga 2x kuadrat kita integralkan adalah 2 per 3x pangkat 3, plus 2x hasil integralnya adalah x kuadrat plus c. Selalu tambahkan plus c. Kemudian yang ke-6, misalkan integral 2x plus 3 kuadrat dx, maka kita harus menguadratkan terlebih dahulu. Hasil dari 2x plus 3 dikuadratkan itu adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Maka hasil dari integralnya berarti 4 per 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat. 6 dari mana? Berarti 12 dibagi 2. X-nya karena pangkat 1, tambahkan 1 menjadi 2. Ya. 6x kuadrat plus 9x. Karena di sini konstanta 9, tinggal nambahkan x saja plus c. Nah, kemudian kalau nomor 7, caranya gimana? Karena ini ada perkalian, maka harus kita kalikan terlebih dahulu. Bisa kalian kalikan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti diintegralkan. Nah, kemudian contoh soal yang lain, yang ke-8. Jika gradien M suatu persamaan garis singgung terhadap fungsi fx memenuhi M sama dengan 6x min 5, tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi gradien tersebut. Ingat bahwa M atau gradien itu adalah turunan dari sebuah fungsi atau y aksen. Pada pertemuan turunan yang mencari persamaan garis singgung, itu di situ sudah saya singgung mengenai gradien, bahwa M sama dengan y aksen atau f aksen x. Maka untuk mencari fx-nya,
berarti dari f aksen kita integralkan, atau fx sama dengan integral dari m, atau integral dari y aksen, atau integral dari f aksen x. Sehingga fx sama dengan integral dari m-nya adalah 6x min 5 dx. Hasil integralnya berarti 3x kuadrat min 5x plus c. Nah, kemudian tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi. Kenapa banyak fungsi? Fungsinya di sini adalah 3x kuadrat min 5x plus c. C inilah yang kita nggak tahu. Bisa saja C-nya itu adalah 1, 2, 3, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sehingga di sini fungsi fx-nya menjadi banyak, yaitu 3x kuadrat min 5x plus C. Di mana C-nya ini adalah bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman kalian tentang integral tak tentu, maka silahkan mengerjakan tugas 1 integral, yaitu uji kompetensi 1 di LKS halaman 65 nomor 1A, 2B, 3C, 5B, dan 5C. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari integral tak tentu. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.